Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya lagi tidak berbahagia sahabat ya, karena saya lagi mencari tempat dukun yang sangat sadis ya. Bahkan dia tidak segan-segan mengambil janin yang masih berada dalam kandungan demi menyempurnakan keilmuan hitamnya. Ya, jadi saya di sini bersama kameramen saya ingin mendatangi rumah tersebut. Konon rumah tersebut dihuni oleh sosok dukun tersebut ya. Banyak sekali masyarakat yang memberitahu kepada kita. Tentunya juga ya buat sahabat juga ya, dukung terus ya, di setiap perjalanan saya, dan juga didoakan ya agar senantiasa saya bisa memberantas dukun-dukun berilmu hitam ya. Tentunya juga buat sahabat semua juga saya doakan juga doa terbaik untuk sahabat semua agar senantiasa selalu diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, rezeki yang berlimpah, tentunya dipanjangkan umur ya. Ya, mungkin video saya ini lewat di beranda-beranda sahabat-sahabat ya, jangan lupa di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, dan yang pastinya perjalanan saya ini memberantas orang-orang zalim ini, saya minta juga kepada sahabat semua untuk doanya ya. Jadi sahabat-sahabat, dukun tersebut berada di satu rumah. Sering orang keluar masuk pada malam hari. Tidak tahu apa yang dilakukannya di dalam. Tapi sepertinya ini ada kaitannya dengan Mbah Wulas. Karena Mbah Wulas ini mempunyai murid yang sangat banyak, luar biasa sekali. Ya, baik itu dari kaum laki-laki maupun dari kaum wanita. Bahkan dari kaum wanita pun sudah kita teparkan, sudah kita tewaskan ya. Berhadapan dengan saya, dia mengaku sendiri bahwasanya dia itu adalah pengikut anak buahnya dari Mbah Wulas. Jadi Mbah Wulas ini mempunyai anak buah sangat luar biasa. Tadinya warga-warga masyarakat seperti kita ini ya, pemuda biasa, ingin berkonsultasi tentang asmara, tentang percintaan, tentang dunia apa itu spiritual, sehingga mereka terhipnotis
Oh iya, sopo? Saya, Mbak. Oh masuk masuk masuk. Oh, Oh iki calanan iki. iya, Mbak. Rene Rene Iya, boleh saya duduk, Mbak? Rene. Oh, iya, iya, iya. Oh, Piye 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 piye. iya, Mbak, gini, Mbak. Aduh, Mbak dari tadi sendiri ya di sini, Mbak? Iya. Oh, hidup sendiri, Mbak. Hidup sendiri, tapi... Jadi begini, Piye. Mbak. Saya ini adalah Hendra. Oh iya iya calanan. Ya, lanang, pemuda. Cuman aku ini sini-sini, malu-malu saya ini. Kalau mau main sama Berapa po? Ojo malu. minder aku minder. Ojo ojo jangan ojo. Jadi gini, Mbak. Mbak kan sudah terkenal sekali, Yo. bisa bisa mengobati. Iya. Iya. Men, lihat men, di atasnya men, di atasnya. Emang iki. Iya, untuk Rumah elek. Iya, tapi identik dengan seperti ini memang Mbak kalau paranormal memang. Jadi saya ini Mbak, Piye piye piye. ada keluhan sedikit. Saya ini sudah mendengar Mbak ini bisa mengobati katanya. Oh iya iya. Melet, nyantet, guna-guna, Oh. dan lain sebagainya. Jadi saya ini mencari keberadaan rumah Mbak. Tadi sudah nanya-nanya dengan siapa warga-warga katanya di sini. Tapi mereka katanya mau ada urusan apa ke sana? Kan saya urusan saya ada perlu dengan Mbak aja begitu. Kalau urusan hal yang seperti itu tidak apa-apa. Cuman kalau ada urusan lain jangan katanya berbahaya. Karena niat saya baik datang ingin menemui Mbak itu ingin silaturahmi pertama. Kedua memang saya ini memang ada lagi perlu Mbak. Ya perlu apa? Jadi begini Mbak. Cerita wae. Saya ini Mbak ya disakiti oleh wanita Mbak. Disakiti. Sopo sing nyakiti kowe? Jalananku. Jadi wanita ini memang saya itu sudah lemah kenal Mbak. Jadi dia ini menyakiti saya Mbak. Sekarang ini awalnya dulu ya kenal baik-baik, bahkan sudah dekat dengan keluarganya ya. Tapi tiba-tiba sekarang ini akhir-akhir ini dia itu melihat saya itu seperti melihat tai Mbak. Mau muntah Mbak. Bahkan setiap saya datang main ke rumah dia Mbak, ditutup terus rumahnya. Seolah-olah saya menanyakan kepada keluarganya, kenapa setiap siapa siapa itu namanya tuh yang satunya itu siapa itu Rohila katanya, kenapa setiap Rohila melihat Anda katanya seperti melihat mukanya banyak darah katanya. Nah makanya itu Mbak saya datang ke sini ingin berobat supaya ada apa sebenarnya di saya ini. Mungkin jalan nang iki wonge pelit karo wedok. Zaman saiki cah wedok endi sing arep diajak susah. Iya. Astagfirullahaladzim. Padahal Mbak, jangankan harta Mbak, ya, bahkan isi perut saya berikan kepada Rohila tersebut Mbak. Iya, ya mungkin ada orang lain yang tidak senang Mbak dengan saya Mbak, atau Aku ada laki-laki lain yang menginginkan Rohila. iya memang. Aku wis ngrasake aura kowe iki wis tertutup. Iya, ditutup oleh seseorang Mbak. Gempel iku. Oh, kecil. Kecil iku. Jadi kira-kira orang tersebut
menginginkan Rohila, Mbak. Wong iku masa lalune wedok iki. Wong itu masa lalunya wadah iki. Jadi ketika saya ingin mendekati Rohila ini dia tidak terima. Iya. Berarti dia menggunakan cara lain agar Rohila ini benci dengan saya. Nah, iku. Astagfirullahaladzim. Padahal Mbah, bukan kurang apa-apa saya Mbah. Ya, saya tidak pelit dengan Rohila itu ya. Bahkan ya, apa yang saya punya pun saya beri kepada dia Mbah. Tenang Cah. Iya. Mbah ada solusi tidak Mbah? Enek iku. Aneh sulit, tapi begini Mbah, ngomong-ngomong kalau Mbah memang bisa Mbah, apa syaratnya Mbah? Seperti ada syarat-syarat yang lain tidak Mbah? Syarat iki memang cukup berat Cah. Cukup berat. Cukup berat. Tapi iso dicicil. Bisa dicicil. Kalau maharnya sendiri kira-kira berapa Mbah? Mahar iku. Ya Karena untuk menaklukkan hati Rohila. harap membuka aura iku butuh sajen sing banyak-banyak. Butuh saja yang banyak. Yo. Paling kecil 50 juta wae. 50 juta. Yo. Uang hilang, Rohila tidak dapat. Nanti bagaimana? Ora. Tanggung jawab. Tanggung jawab aku ini. Jadi memang benar orang. Memang gue datang pada orang yang tepat iki. Iya. Mbah ini berguru juga dulu ya mungkin ya. Berguru, ada guru juga. Oh iya. Orang daerah Jawa itu. Jawa Jawa. Lama bergurunya Mbah. Oh iya. Menimba ilmu Islam. Iya. Puluhan tahun. Jadi kowe iki, Cah, enek ora foto Rohila iku? Fotonya kalau saya fotonya tidak punya Mbah. Cuman kalau sketsa wajahnya seperti Marilyn Monroe. Wedan iku. Seperti Marilyn Monroe, persis seperti Marilyn Monroe. Kowe iki selerane tinggi cu. Waktu belum kena sambar petir. Gampang Kena sambar petir itu iya. Pokoknya foto iku gampang iso nyusul. Bisa nyusul. Sing penting penting duitnya dulu ya. Bukan. Bisa nyicil Aura ku ning buka iki. Oh, buka dulu yo. Gimana ya, Mbak? Caranya? Masalah duit iku Bisa nyicil, bisa ngangsur. iso. Kalau ini DP ini 10 10 juta. Iya. Untuk beli sesajen iku. Iya. Nanti sama kameramen saya. Saya mau bawa kameramen saya, Mbak ya. Ora apa-apa. Ada nanti duit itu, duit gaib itu. Duit daun nanti kita kasihkan kepada Mbak ya. Dia agak kurang ngerti kalau bahasa Indonesia. Yo. Kalau kui enek anak-anak buah sing arep berobat. Promosi kayak gini, promosi kayak. Jadi kalau ada teman-teman saya, keluarga saya mempunyai keluhan. Yo. Bisa datang ke Mbak. Iso. Apa saja santet guna ya. Yang sakit hati juga bisa. Iso. Gampil. Gampil ya. Iya Mbak. Jadi kalau masalah buka aura itu gimana kita melakukannya? Kita nih. Tapi kue tunggu. Oh tunggu. Mau Aku nyiapin dulu. Iya. Sesajennya. Tunggu. Sambil saya ini menyapa ngobrol sama teman-teman saya. Oh iya. 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 Ya. Halo, iya. Maaf korekku. Oh iya Mbak, ini maaf Mbak. Saya lagi ngobrol dengan teman. Oh iya. Monggo. Kene lo kok duit iki. Nek 50 juta. Aku iso nikah. Aku iso nikah karo gadis 17 tahun iku 50 juta iku. Cah, iso gue merene cah. Oh, Iya.
Turu ae. Allah. Posisi sikile kowe ning kene. Sikil kan ya? Yo, iki palane kowe. Turu ae. Turu. Yo, iku ning bantal iku. Oh iya, tontonnya. Jadi gini Mbak ya? Yo, Allah. siap-siap kowe. Iki lumayan rasa ning dodo. Oh iya, siap Mbak. Jadi mau ritual Mbak, membuka orang Mbak ya? Yo. Tenang ke pikiran kowe kosong ke. Iya. Ojo ning bayang-bayang terus iku rohila iku. Kalau aura iki jalanan iki. Kenapa? Hah? Edan, Kenapa Anda terjatuh sendiri? sopo kowe iki? Hah? Kenapa Anda terjatuh sendiri? Lengku cancuk kowe, sopo kowe? Saya Gus Arya. Kurang ajar kowe. Kau pikir saya pemuda biasa? Tempe kowe. Kau pikir saya ingin datang untuk meminta ajian-ajian yang kau beri? Bahwasanya saya bersama kameramen saya sudah sejak dari tadi menyamar sebagai warga untuk mengintai keberadaan kau. Saya ingin tahu di mana keberadaan Mbah Wulas. Kau adalah salah satu antek-antek dari anak buahnya Mbah Wulas. Cancuk tenan kowe iki. Dukun yang sangat sadis menyesatkan banyak manusia. Iku. Kenapa kau tidak terima? Sini dong. Kau coba-coba harap nipu aku. Saya tidak menipu. Saya memang sengaja bersama kameramen saya ingin menjebak Anda. Saya berpura-pura sebagai pasien Anda. Berapa praktek-praktek seperti ini? Apakah Anda mampu? Pada sejatinya, kalian hanya memanfaatkan orang-orang bodoh yang datang kepada kalian saja. Kurang ajar kowe. Kenapa Kowe kau harap tidak terima? lawan karo aku. Silakan. Kalau kau tidak terima, memang sengaja saya datang ke sini untuk menutup praktek-praktek Anda seperti ini. Jadi rohila iku. Budi aku. Rohila itu tidak ada. Rohila itu hanya bikin-bikinan saya saja. Kurang ajar kowe iki. Rohila itu wis ndek wong. Karo wong tuwek kowe iki. Iso budi iki. Saya mengapusi kue. Saya ngapusi kue itu karena memang saya ingin mencari keberadaan Mbah Wulas. Di mana guru kalian berada? Ojo sebut-sebut iku guruku. Guru kau? Yo, Saya akan tetap mencari karena Mbah Wulas banyak sekali. kowe iki sapa sebenarnya kowe iki? Saya Gus Arya Pamungkas, pemberantas dukun-dukun santet yang berada di muka bumi. Ajar. Kau pernah mendengar nama? Orang Kenapa? Kau tahu tidak berita terbaru dari sahabat-sahabatmu yang lain yang baru saja tewaskan? Siapa yang menewaskannya? Gus Arya Pamungkas. iki wonge. Iya. Arep ngajak main-main karo aku. Saya sudah tahu ya kesaktian Anda, kehebatan Anda. Bahkan saya tadi pernah berbincang kepada warga sini yang mempunyai warung di depan. Katanya pada sejatinya orang-orang yang datang ke sini pada malam hari itu berbagai macam permintaannya. Ada dari laki-laki, ada perempuan, bahkan dari ada muda-mudi yang datang ke sini dengan berbagai macam permintaan, termasuk kekayaan, pelet, guna-guna, santet, dan lain sebagainya. Akan saya tutup praktek Anda seperti ini. Praktek apa seperti ini? Ojo ngelawan-lawan karo aku. Saya akan Aku iso santet kowe. Kalau kau bisa menyantet orang-orang, membunuh tanpa menyantet, silakan santet saya kalau kau bisa. Ajar kowe iki. Salah saya kurang ajar kepada dukun sesat seperti Anda. Wajib Aku iso nyantet kowe, telapak tangan kowe iki.
Silakan. Kalau kau mampu. Allah. Tembus ning dodomu iki. Bagaimana rasanya disantet? Kau bisa menyantet orang-orang, ya? Bagaimana rasanya ketika santet itu kembalikan kepada kau? Sakit bukan? Begitu juga dengan orang yang kau santet. Orang yang tidak bersalah, kau hanya memikirkan kepuasan tersendiri dan pundi-pundi rupiah yang kau kumpulkan. Aku dengeri apa perintah pasienku. Iya. Yang penting aku golek upahne, lawan-lawanku mati. Iya, itulah ya, pasien-pasiennya juga ya, kurang kerjaan Anda itu ya, mendatang-datangi dukun seperti ini. Pada sejatinya ya, dukun seperti ini hanya mengajak kesesatan saja. Kalian tahu ya, ketika kalian minta sesuatu kepada dukun-dukun tersebut, memang dia akan mengabulkannya melalui jalur hitam ya. Tapi ingat ya, di sisi lain, keluarga, sanak, famili kita ya, telah menanti untuk tumbal yang diinginkannya. Ya, jangan bangga kita ketika kita berhasil mendatangi dukun dengan kepuasan tersendiri. Orang yang kita benci tersebut meninggal atau cacat seumur hidup atau bagaimana ya. Kita ingat ya, di sisi lain ya, anak, saudara, keluarga kita ya akan menanti tumbal dari dia. Sudah banyak kejadian sahabat semuanya. Jangan pernah saya himbau untuk mendatangi dukun. Itu karena perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bertobat tidak? Kowe sopo? Saya Gus Arya. Tak aku harus bertobat. Saya Gus Arya. Saya pemberantas dukun-dukun yang berada di muka bumi ini. Ya, saya ingin mencari keberadaan guru Anda. Di mana? Mbah Welas. Coba cari-cari guruku. Jangan cari-cari guru kau. Iya. Kalau kau tidak mau bertobat, maka kau akan seperti Karniti. Akan seperti kawan-kawan kau yang lain yang berhadapan denganku. Mereka tidak mau bertobat, maka akan kubinasakan dan cabut ilmu. Jadi kau tidak mau bertobat. Kau mau sampai kapan membuka praktek-praktek seperti ini? Kalau kita tidak menyamar tadi, kita bahaya, sahabat. Jadi kui sing modar ke karnitiku. Iya, saya yang memodarkan Karniti. Karena dia tidak mau diajak bertobat. Ya. Itu adalah, saya tahu, ya Karniti itu adalah dukun wanita kesayangan dari Mbah Welas. Kenapa kau tidak terima ketika ku teparkan Karniti tersebut? Ngajar kui. Rasa nih kui. Main kue karo aku. Begitu, kemampuan kau. Kau tahu pertanda apa kalau lilinnya sudah jatuh? Pertanda kematian kau itu sudah ada di depan mata ketika kau tidak mau bertobat. Aku ora bakal mati. Tidak bakal mati. Kau sombong, terlalu jumawa menjadi seorang manusia. Pada sejatinya kau sama seperti saya. Kau sama seperti manusia-manusia pada umumnya. Ketika hawa nafsumu dikendalikan oleh ilmu-ilmu hitam, makalah kau jadi seperti ini. Seakan kau tidak akan pernah mati, seakan diri kau menjadi Tuhan yang tidak akan pernah bisa dibinasakan. Ingat di sana, beberapa orang yang telah berhadapan dengan kau tidak bisa menewaskan dan menumbangkan kau, tapi tidak dengan seorang Gus Arya Pamungkas. Karena yang kau hadapi sekarang adalah ilmu.
bukan seperti orang-orang yang sudah berhadapan dengan Anda yang sesama ilmu hitam. Ingat, Aku iso ngerasa ke ilmu kau. Ilmu kue ki. Ilmu ustad biadab iku. iya memang benar. Ya, saya berilmu putih berdasarkan dari Sang Maha Pencipta. Nah, hakikatnya begitu. Saya tidak ada ilmu, ya. Saya hanya orang biasa saja. Berkat pertolongan tersebut oleh Allah dan Maha Pencipta, saya bisa seperti ini. Aku ingat ke kue. Ojo ganggu praktek iki. Saya akan mengganggu dan menutup praktek kalian, praktek Anda seperti ini. Karena saya tidak mau lagi orang-orang banyak yang lebih terjerumus dan tersesat di dunia seperti ini. Karena warga-warga sini pun sudah mengadu kepada saya. Mereka tidak berani untuk menegur Anda. Bahkan mereka tidak berani untuk bermain-main dengan Anda. Karena Anda sangat licik. Bisa Anda santet mereka ketika kau tidak suka dengan cara mereka. Tapi pasien-pasienku puas kabehan karo aku. Iya, memang Aku puas. kerja nyata lur. Iya, memang Lawan-lawanku nyata. modar kabeh. Iya, memang itu nyata. Memang kau bisa membunuh, menyakiti. Tapi ingat ya, semua itu butuh tumbal yang kau inginkan. Setidaknya dari keluarga mereka. Seperti kita mendengar ada tiba-tiba yang meninggal dunia. Hah? Ada yang kecelakaan begitu saja. Ada juga orang yang lagi sehat, lagi makan, dia meninggal. Itu perbuatan Anda yang meminta tumbal. Iya, bukankah seperti itu? Jelas iku. Aku harus mencoba makan prewanganku. Oh, jadi kau ingin memberi makan perewang-perewangan itu? Iya, karo nyowo. Oh, dan nyawa kamu memperdalam ilmu lagi tentunya. Iya. Baik kowe iki Belum. balik. Ojo cari-cari guru besarku iku. Oh, saya tidak akan pulang sebelum saya membinasakan kau di sini apabila kau tidak mau bertobat. Lebih baik kau bertobat, sudah kau ikuti jejak dari siapa? Mbah Ulas tersebut. Muka-muka seperti ini. Masih banyak cara yang lain, ya. Bisa bekerja kau masih gagah, masih sehat, tidak ada cacat sedikit pun, masih bisa mencari pekerjaan yang halal. Kenapa Anda membuka-buka praktek seperti ini? Aku harus sebar luas ke ilmu kesaktianku iki. Jadi kau ingin menyebarluaskan ilmu-ilmu kesaktian Anda? Harus bukti ke. Iki sing paling Hebat, hebat. yang paling kuat. Iya. Sudah, kalau kau ingin membuktikannya, buktikan saja. Coba saya Kowe melihat. iki nantang-nantang wong tuwek kowe kurang ajar kowe. Iya, saya kurang ajar kepada Anda karena perbuatannya sangat luar biasa, luar batas. Jadikan iki rokok nih. Kau berperes jantung gue. Neng kene iki. Modar gue iki. Pecah jantung gue iki. Modar gue. Panas iki. Panas tenan. Hampir saja kalau tidak ada betul kali kau menemukan. Jadi iku penghalang Iya, jurus gue mau. iya. Saya mau betul malah untuk menghadapi orang kau. Aku tahu ilmu kau tinggi, ilmu kau sangat luar biasa, sama seperti kalian kita yang lain. Iya. Tapi kau hadapi sekarang seorang besar, tidak mudah untuk menyerah begitu saja di tangan Aku wis lawan puluhan ribu wong. puluhan ribu. Puluhan ribu wong juga yang modar. Apalagi Puluhan ribu uang. apa menecah lanang ganteng Oh, karo kowe iki. tidak masalah, walaupun kau banyak menumbang orang, banyak kau membunuh orang, tidak masalah. Ya, itu tidak berlaku dengan seorang besar ya Pamuka. Kau mau bertobat apa tidak? Apa kau masih mau ingin seperti membuka praktek-praktek seperti ini? Kalau kau ingin bertobat, nanti kau wajib kepada Tuhan. Sama. Aku ora mungkin harus bertobat. Kau tidak mungkin untuk Ora bertobat. mungkin. Jadi kau maunya apa? Aku harus mateni kowe. Maksudnya saya. Kowe iki wis kurang ajar karo wong tuwek. Aduh.
Kau orang ngacak, wih. Kamu gunakan penuh hewan. Ojo sampai aku jadi mau. Jadi apa? Jadi mau. Jadi harimau. Iya. Iya. Coba kalau kamu jadi harimau, paling juga harimau kelapa. Mencari mangsa. Dia tidak mau mangsa kita habisi saja. Ya, menggunakan perewangan harimau. Kita cabut saja ilmunya. Kita tewaskan saja sahabat. Alhamdulillah sahabat ya, kita tewaskan dia, kita selesaikan dia. Karena kalau dia akan tetap tidak mau bertobat dan membuka praktek-praktek seperti ini, maka akan banyak sekali warga-warga, pemuda-pemuda, pemuda-pemudi ya, orang-orang yang tidak bersalah akan ikut terjerumus ke dunia hitam yang dianutnya. Jadi kita sengaja tadi menyamar sebagai warga untuk meminta pertolongan kepada dukun ini. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya, bisa kita atasi dan bisa kita tewaskan. Bahkan sudah kita cabut ilmunya. Dia menggunakan balon perewangan ya, sehingga ingin menghantam saya sahabat semua ya. Jadi kaca ini tadi, beling ini ingin menghantam saya. Untung saja ada tasbih tolak balak ya. Akhirnya gelas ini ya pecah sendiri ya, tidak sampai ke tubuh kita sahabat semua ya. Dia sengaja menggunakan akal-akal licik. Jadi sahabat-sahabat semua yang saya pegang ini adalah tasbih tolak balak ya. Kegunaannya sangat banyak sekali ya, anti santet, anti guna-guna, anti teluh ya, anti pelet dan anti yang lainnya ya. Jika ingin sahabat-sahabat ingin memilikinya, bisa sahabat pesan langsung di Gus Arya Pamungkas ya. Hubungi saja nomor WA pribadi Gus Arya Pamungkas, karena di channel YouTube Gus Arya sudah ada nomor WA pribadi saya ya. Jadi sahabat-sahabat semua ya, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat semua, jangan pernah untuk mendatangi itu, karena itu perbuatan musyrik. Perbuatan musyrik tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan tempatnya.